Malaysia itu sebenarnya belum merdeka dan masih dijajah oleh Inggris sampai hari ini. Kalau tanpa Inggris, negara kami tidak dijajah. Tidak ada penjajah tanpa Inggris ni. Kau tu lagi lama merdeka daripada negara Malaysia. Sudah maju. Rakyatnya sudah tidak perlu berenang lagi ke negara orang untuk mencari rezeki. Tidak ada lagi orang yang tinggal di bawah jambatan. Tidak ada lagi yang berak di tepi sungai. Bisa merdeka, Indonesia harus membayar 4,3 miliar gulden kepada Belanda. Sebelum mengatai negara orang tentang Malaysia adalah negara giveaway, ternyata negara kita juga negara giveaway lebih awal geng daripada Malaysia. Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video banyak daripada warga Indonesia ataupun netizen Indonesia yang mengolok negara Malaysia sebagai negara giveaway ataupun negara yang tunduk kepada Inggris geng. Namun tidak seperti yang diucapkan netizen maupun warga Indonesia. Malaysia sangat lantang menentang Amerika maupun juga Inggris bila warganya kenapa geng. Nah, kalau Malaysia adalah negara giveaway, terus negara Malaysia membayar atas kemerdekaannya, terus Indonesia yang merdeka duluan ini menurut kalian kita mengusir penjajah, kita berperang dan mereka tak akan menjajah lagi? Oh tidak geng, ternyata Indonesia sama geng, Indonesia juga berunding ya geng ya, Indonesia berunding. Jangan sebut negara Indonesia adalah negara giveaway, itu tidak pantas geng. Kalau negara giveaway itu giveaway adalah menurut Kinya adalah Australia geng. Nah, tidak percaya dengan fakta ini, jom kita simak dulu bersama-sama geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Jom kita simak bersama-sama geng. Let's go. Saat saya berbicara bahwa orang Malaysia itu kemerdekaannya hadiah dari British, mereka tidak suka. Ya. Saya ajak kalian untuk melihat catatan sejarah. Patung British di Malaysia adalah simbol bahwa kemerdekaan Malaysia adalah hadiah dari Inggris. Kalau sampai di situ kalian masih tidak percaya, kalian simak ini perkataan Sultan Johor. Saya nak independen, nak senang. Abdi dibeli. Saya tidak beli Abdi, tapi banyak orang saya tahu orang beli orang. Dia nak minta merdeka. Kita pula tak nak minta merdeka. Kita minta lepas, kita nak jadi independen. Tapi apa? Apa kita nak independen? Mana kita punya kapal perang? Dan perjanjian antara Tengku Abdul Rahman dengan pihak Inggris itu menjadi jelas bahwa Inggris bisa menyewa persemakmuran Malaysia selama 999 tahun untuk pangkalan militer. Silakan simak video ini. Mengapa Malaysia harus membayar kemerdekaan yang diberikan Inggris? Tunku Abdul Rahman menerima penyerahan kemerdekaan dari Inggris pada 1957, namun kemerdekaan ini tidak datang tanpa syarat. Kompleksnya perjanjian antara Inggris, Irlandia Utara, Federasi Malaya, Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura pada 1963 telah mengatur kewajiban Malaysia. Salah satunya adalah Inggris dapat menyewa tanah persemakmurannya, termasuk Singapura dan Malaysia, selama 999 tahun untuk keperluan pangkalan militer. Maka secara logika, dari situ kita bisa menilai bahwa Malaysia itu sebenarnya belum merdeka, masih dijajah oleh Inggris. Ya, karena adanya perjanjian tersebut. Dengan demikian, orang-orang bodoh Malaysia, terutama netizen TPM-nya, keluar-keluar seolah paling paham tentang negaranya. Oke, saya orang Indonesia, saya tidak begitu paham banyak tentang Malaysia. It's okay, bantahlah dengan speak up, langsung speak up. Jangan komentar bodoh-bodoh di kolom komentar mau menunjukkan IQ rendah Anda. Paham? Malaysia itu sebenarnya belum merdeka dan masih dijajah oleh Inggris sampai hari ini. Di mana negara-negara lain sudah merdeka, Malaysia kasihan, sayang, masih dijajah. Ya,
Paham kau? Tanpa Inggeris mungkin sampai sekarang tidak merdeka. Kalau tanpa Inggeris, negara kami tidak dijajah. Tidak ada penjajah tanpa Inggeris ni. Betul juga. Cerdik betul kau punya. Otak tertinggal ke? Hah? Engkau ni pelik kau punya pemikiran ni. Otak ni ya kata. Kau berak tepi sungai, kau minum air sungai. Inilah taik sampai ke otak. Semelekete. Bang, Malaysia negara warisan Inggeris tapi kau tanggal 30 Agustus memperingati hari kemerdekaan. Emang Malaysia menang lawan negara apa dulu? Tak habis-habis mempertikaikan soal kemerdekaan negara orang, warisan Inggeris dan sebagainya. Kau tu lagi lama merdeka daripada negara Malaysia. Sudah maju. Rakyatnya sudah tidak perlu berenang lagi ke negara orang untuk mencari rezeki. Tidak ada lagi orang yang tinggal di bawah jambatan. Tidak ada lagi yang berak di tepi sungai. Kalau ikutkan lebih lama kemerdekaan negara kamu. Dan negara kamu tidak ada warisan Belanda kan? Kesian. Kau ni kalau masih berak di tepi sungai, tak payah mempersoalkan tentang jamban negara orang lah. Semelekete. Banyak juga yang mengatakan, geng, apalagi si tadi itu, bapak-bapak tadi itu ya, geng, yang mengatakan Malaysia adalah masih dijajah oleh Inggris. Sedangkan Indonesia, geng, ya, ini bagi fakta saja ikinya. Sedangkan Indonesia baru lunas bayar emas 4,3 miliar emas, geng. Baru lunas di tahun 2003. Kayak itu, emas. Bayangkan emas, bukan uang, emas. Seberapa banyaknya, makanya tanah kita dikeruk, makanya investor kita jelek, jalan kita jelek, jalan kita tidak cantik, pendidikan kita, kesehatan kita tidak teratur. Ya itu karena kita masih bayar ke Belanda, geng. Kayak gitu. Jadi gak usah sombong dulu kayak gitu ya, geng ya. Mungkin Malaysia itu menjalani merdekanya adalah soal perundingan. Sama juga dengan Indonesia. Indonesia juga melakukan perundingan, geng, supaya merdeka. Malaysia katakanlah tidak berperang. Malaysia berperang, geng, juga, geng, sama. Namun Malaysia lebih tidak mau mengorbankan penjajah. Tahu sendiri, penjajah bila dilawan, mereka akan membombardil. Tahu sendiri, geng. Nah, inilah fakta yang akan ikinya ungkap buat kalian juga. Kayak gitu, let's go. Ya, untuk bisa merdeka, Indonesia harus membayar 4,3 miliar gulden kepada Belanda. Hal ini merupakan hasil dari konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dalam pertemuan ini, hadir perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan Big and Homes for Federal Overleg, gabungan negara-negara bentukan Belanda di wilayah Indonesia. Sebelum konferensi meja bundar ini, Indonesia telah melalui serangkaian perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, hingga Rumroyen. Konferensi meja bundar menjadi momen krusial karena dari sinilah Belanda secara resmi menyatakan kesediaannya menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia yang saat itu masih berbentuk Republik Indonesia Serikat. Namun, pengakuan kedaulatan itu datang dengan syarat. Indonesia harus membayar utang sebesar 4,3 miliar gulden atau setara dengan 1,13 miliar dolar Amerika Serikat pada saat itu kepada Belanda. Uang tersebut diklaim sebagai biaya yang telah dikeluarkan Belanda selama masa kolonial, termasuk dana untuk agresi militer terhadap Indonesia antara 1945 hingga 1949. Menurut sejarawan Boni Triana, konferensi meja bundar ini sempat mengalami kebuntuan. Namun ketika utang itu disuarakan, Hatta langsung menyanggupi agar proses pengakuan kedaulatan bisa segera dijalankan. Pembayaran utang ini tak langsung lunas. Karena kondisi ekonomi yang masih lemah pasca perang, Indonesia sempat meminjam ke negara-negara blok timur termasuk Uni Soviet.
Di masa pemerintahan Soekarno, pembayaran bahkan sempat dihentikan pada 1956, terutama karena meningkatnya ketegangan dengan Belanda akibat isu Papua. Papua tak diserahkan ke Indonesia, jadi Soekarno membatalkan isi konferensi meja bundar dan menganggap Indonesia tak perlu lunasi utang Belanda. Sebagian berpendapat Soekarno tidak pernah mau mengganti ongkos agresi militer Belanda 1 dan 2 ini karena bagaimana ceritanya uang yang dipakai untuk menghabisi rakyat Indonesia harus diganti rugikan ke pihak yang dibantai. Namun akhirnya memang utang tersebut dicicil juga setelah Soekarno terdepak saat drama berdarah 1965 yang menjadi titik krusial dalam sejarah Indonesia yang memicu transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Tapi Presiden Soeharto pun pada akhirnya terus berutang juga dan mewariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Utang tersebut baru lunas pada tahun 2003 di masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Banyak yang mempertanyakan mengapa Indonesia harus membayar. Beberapa pihak berpendapat bahwa infrastruktur yang dibangun Belanda di Indonesia seperti jalur kereta, jalan raya, dan perkebunan merupakan alasan solid. Sebelum mengatai negara orang tentang Malaysia adalah negara giveaway, ternyata negara kita juga negara giveaway lebih awal geng daripada Malaysia. Namun banyak yang mengambil kesimpulan yang memulakan fakta bahwasalnya kita tidak membayar apa, kita tidak ada perundingan, kita merdeka hasil berperang. Ya, memang itu ada, geng. Memang itu ada perperangan di Indonesia. Namun, itu tidak akan menyelesaikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu di meja bundar. Tahu meja bundar? Meja perundingan antara semua negara. Kayak gitu. Ya, jadi janganlah mengolok-olok negara Malaysia. Nenek moyang mereka juga ikut berjuang, geng. Bukan tak ada perjuangan nenek moyang mereka kayak gitu ya, geng ya. Bukan tak ada berjuang nenek mereka untuk melawan apa namanya, geng ya, para penjajah-penjajah daripada Inggris kayak gitu ya, geng ya. Mereka mesti marah lah. Karena dari sebagian orang Malaysia ini ikut juga berjuang ataupun melawan para penjajah-penjajah itu, geng. Makanya Malaysia ini sangatlah benci ataupun sangat anti dengan para penjajah. Contohnya, dia sangat sokongan penuh kepada Palestina daripada Israel. Tahu sendiri yang paling ketara apa? Paspornya sudah memboikot Israel, geng. Itulah Malaysia. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.